Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Aldi Bagaskara Official. Kali ini saya akan membahas The Origin of Universe and Life on the Earth, atau asal mula jagat raya dan kehidupan di bumi. Sampai saat ini, belum ada yang tahu pasti bagaimana jagat raya terbentuk. Namun, ada beberapa ahli yang memperkirakan proses terbentuknya jagat raya. Perkiraan tersebut disalurkan melalui teori-teori yang dikemukakan untuk membahas bagaimana proses terbentuknya alam semesta ini. Ada setidaknya 3 teori yang terkenal yang membahas terkait proses pembentukan jagat raya tersebut. Yang pertama itu teori ledakan besar atau Big Bang Theory. Teori Big Bang sendiri adalah salah satu teori pembentukan jagat raya yang paling terkenal. Teori ini dikemukakan oleh ahli astronomi dari Inggris pada tahun 1956. Teori ini diberi nama teori Big Bang atau ledakan besar karena perkiraan bahwa jagat raya terbentuk dari ledakan besar dari suatu zat dengan massa yang besar. Awalnya, zat besar tersebut terbentuk gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Namun, sekitar 15 miliar tahun setelahnya, gumpalan tersebut mengalami ledakan besar. Akibatnya, beberapa bagian dari gumpalan kabut tersebut berbentuk seperti awan dan terhempas ke segala arah hingga akhirnya membentuk galaksi-galaksi. Yang kedua juga ada teori keadaan tetap atau steady state theory. Teori ini dikemukakan oleh Hermann Bondi, Thomas Gold, dan Fred Hoyle dari Universitas Cambridge pada tahun 1948. Teori ini meyakini bahwa alam semesta tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Teori ini tidak memiliki anggapan bahwa alam semesta berasal dari sebuah bola api kosmik yang besar dan pernah meledak. Alam semesta akan datang silih berganti berbentuk atom-atom hidrogen. Akibatnya, bagian dari atom-atom tersebut mulai membentuk isi jagat raya, seperti galaksi baru dan menggantikan galaksi yang lama, bergerak menjauhi manusia dan ekspansinya. Yang terakhir ada juga teori mengembang dan memampat, oscillation theory. Jagat raya pada awalnya terbentuk karena adanya suatu siklus materi yang diawali oleh massa yang mengembang yang disebabkan reaksi inti hidrogen. Akibatnya, terbentuklah galaksi-galaksi yang diperkirakan sudah berlangsung selama 30 miliar tahun. Galaksi-galaksi tersebut lama-kelamaan meredup, kemudian memampat yang didahului dengan keluarnya pancaran panas. Peristiwa mengembang dan memampat berlangsung terus-menerus. Makanya teori ini disebut juga dengan teori mengembang dan memampat. Lalu bagaimana sih asal-usul kehidupan di bumi ini? Mari kita bahas. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang asal-usul kehidupan di bumi. Yang pertama ada teori abiogenesis. Teori ini dicetuskan oleh Aristoteles asal Yunani. Isi teori ini yaitu makhluk hidup bisa muncul dari benda mati. Contohnya katak berasal dari lumpur. Awal kemunculan teori ini saat Aristoteles meletakkan sepotong daging di tempat terbuka. Perlahan-lahan daging tersebut membusuk dan memunculkan larva lalat. Selanjutnya teori yang kedua ada teori biogenesis. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Tokoh pendukung teori ini antara lain Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Francesco Redi merupakan orang pertama yang melakukan penelitian untuk membantah teori abiogenesis. Teori biogenesis muncul dari serangkaian percobaan yang dihasilkan dari Francesco Redi dengan daging di dalam tabung, Spallanzani dengan percobaan air kaldu, dan Pasteur dengan percobaan kaldu dalam labu leher angsa. Berdasarkan hasil percobaan para ilmuwan tersebut, maka muncullah teori baru yaitu teori biogenesis yang menyatakan bahwa setiap makhluk hidup berasal dari telur. Yang kedua, setiap telur berasal dari makhluk hidup. Yang terakhir, setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Ada juga teori yang ketiga, teori penciptaan. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup di bumi dibuat oleh Tuhan.
Ini adalah teori yang paling umum di dalam berbagai agama dan keagamaan. Teori yang keempat yaitu teori evolusi. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup di bumi berasal dari makhluk hidup lain yang berubah secara alami. Ini adalah teori yang paling populer dalam ilmu biologi dan menjadi dasar evolusi. Dan yang terakhir, teori panspermia. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup di bumi berasal dari makhluk hidup yang berasal dari luar angkasa. Teori ini adalah teori yang masih kontroversial dan belum dapat diperkuat dengan bukti yang kuat. Cukup sekian pembahasan dari saya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Cukup sekian pembahasan dari saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.